Kira kalau kemudian dinyatakan bahwa ini sebenarnya yang dipermasalahkan adalah Pergub ya sebenarnya, dan ini sebenarnya bukan buat ranah Bawaslu. Sebaiknya Bawaslu ini seperti apa tanggapan Mbak Bivit? Ya, jadi memang repotnya kalau kita berbicara soal irisan dengan peraturan undang-undangan lain, pasti ada dua wilayah. Yang satu itu wilayah Bawaslu-nya, pelanggaran pemilunya, dan dalam hal itu Bawaslu itu hanya bisa memberi sanksinya kepada peserta pemilu. Jadi dia nggak bisa memberi sanksi kepada Satpol PP-nya misalnya, atau kepada Gubernur DKI misalnya, nggak boleh. Itu bukan wewenang Bawaslu-nya. Bawaslu hanya urusan dengan peserta pemilu. Tapi selalu akan ada irisannya dengan undang-undang lain. Nah, dalam konteks itu sebenarnya Bawaslu bisa memberikan saran setelah mereka menginvestigasi kalau memang ada pelanggaran, memberikan saran kepada instansi terkait seperti misalnya Gubernur DKI Jakarta atau Bupati Garut dan lain sebagainya, supaya ada tindak lanjut dari temuan Bawaslu itu. Jadi Bawaslu mesti tetap proaktif, tetap cepat, dan memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada instansi lain yang terkait, karena wewenangnya tidak semuanya memang ada di Bawaslu. Tapi kalau ngelihat dari Bawaslu Pusat dan Bawaslu Jakarta Pusat yang terkesan mungkin tidak sinkron ya, kalau benar-benar Bawaslu Pusat yang mengatakan tidak ada dugaan pelanggaran PKPU, sedangkan kalau di Jakarta Pusat tetap ada pelanggaran tapi dari sisi Pergub, ini gimana sebenarnya lihatnya Mbak Bivit? Ya itulah, ini mengindikasikan yang tadi saya katakan sebagai petahana dalam selubung yang tidak bisa kita tunjuk langsung, karena bukan petahananya langsung, tapi anaknya gitu dalam hal ini, nepotisme kan. Nah, jadi menurut saya tidak sinkron ini benar, dan itu terjadi karena paling tidak dua hal deh. Yang pertama tuh, kita jangan lupa Bawaslu itu kan tidak imun dari kepentingan politik. Penyelenggara pemilu, Bawaslu maupun KPU itu konsultasi terus dengan DPR. Padahal anggota DPR ya dari parpol-parpol semua paslon ya, jadi tiga-tiganya, nggak hanya satu. Nah, terus yang kedua juga ada tekanan terhadap Bawaslu itu. Jangan lupa sudah ada pelaporan ke DKPP, sudah ada pelaporan yang lainnya gitu ya, yang sudah dilakukan untuk memberikan tekanan kepada Bawaslu. Jangan lupa juga ada konteks lokalnya pasti untuk Bawaslu di tingkat daerah yang mereka juga harus perhatikan, dan itu mungkin memberikan tekanan politik juga. Terkait netralitas ASN, selama ini pemerintah selalu mengatakan bahwa itu wewenangnya ke ASN gitu, padahal kita tahu kan itu kurang efektif. Menurut Mbak Bivit, gimana sih caranya untuk mengatasi ini, terutama yang salah satu contohnya Satpol PP itu? Ya, KASN aja sebenarnya kan kalau lihat undang-undang ASN yang baru 2023 ya, kalau saya nggak salah nomornya itu juga sebenarnya sudah tidak berfungsi. Nah, jadi menurut saya sih memang harus ada atasan-atasan di jajaran aparatur sipil negara itu harus lebih aktif sekarang dengan undang-undang yang baru untuk memberikan sanksi. Jadi misalnya tadi ya, yang Garut aja tuh Bupati sudah memberikan sanksi, terlepas dari kita merasa sanksi layak atau tidak, tapi bahwa itu sudah tindak lanjuti, menurut saya itu catatan yang baik, dan nanti kedepannya harusnya ada tindak lanjut seperti ini. Tapi kalau kita hanya menyalahkan seperti Satpol PP, ya ampun, Satpol PP itu apa sih, wewenangnya kan nggak ada sebenarnya. Jadi kalau kita hanya berhenti di Satpol PP, kita juga nggak adil. Menurut saya Bawaslu juga mesti mencari apakah benar ada yang memberikan instruksi tertentu. Jangan-jangan Satpol PP juga hanya menjalankan perintah siapapun yang ada di atasnya, baik secara struktural maupun secara politis gitu. Nah, jadi kembali ya pertanyaannya tadi, apa yang bisa dilakukan kalau nggak pakai komisi etik? Ya paling tidak atasannya harus bisa bergerak langsung, dan yang kedua pasti media massa dan juga masyarakat sipil mesti memberikan tekanan, dalam tanda kutip tekanannya, melalui pemberitaan dan juga penyebarluasan di media sosial, Pak. Berarti hukuman untuk Satpol PP itu belum cukup ya, Mbak? Harusnya seperti apa gitu? Enggak, kalau cukup nggak cukupnya mau 3 bulan, mau segala macam, itu relatif ya. Kalau saya sih melihat Satpol PP ini kan seperti minions ya. Saya juga merasa nggak adil kalau sepenuhnya mereka misalnya dapat misalnya sanksi potong gaji setahun misalnya, nggak adil juga sih. Saya yakin sekali mereka nggak akan inisiatif
total sendiri gitu, itu nyetak poster dan lain sebagainya, itu juga nggak murah loh, kita semua tahu itu ya. Nah jadi buat saya nggak mempersoalkan itu layak atau tidak, tapi mungkin saja ada yang mempersoalkan, silakan. Tapi buat saya yang lebih penting adalah mencari tahu apakah ada instruksi dari siapa dan keterkaitannya dengan Satpol PP itu apa. Jadi nggak hanya berhenti di dalam tanda kutip ya minionsnya itu. Mbak, MK kan akan jadi muara dari perkara sengketa pemilu ya gitu. Ada nggak sih Mbak yang disoroti dari MK sendiri, maksudnya catatan-catatan mengenai, kita tahu akhir-akhir ini kan maksudnya MK sendiri goyah secara marwahnya gitu. Ya gitu Mbak. Jadi MK itu nanti sengketa hasil pemilu ya. Jadi mereka nggak akan mengecek lagi bener nggak ada pelanggaran. Itu kan yang saya kira kita semua ingat ya, ada istilah TSM itu yang terstruktur, masif dan sistematis. Jadi mereka nggak akan ngecek lagi pelanggarannya benar atau tidak, hanya sengketa hasil. Nah masalah di MK adalah benar bahwa putusan MK bilang Pak Anwar Usman itu tidak boleh ikut dalam semua perkara pemilu. Berarti nanti termasuk sengketa hasil Pilpres. Jadi 8 yang akan memproses itu. Tapi kita harus lihatnya satu, menurut saya selama Pak Anwar Usman tidak mengundurkan diri, bahkan kan sekarang melawan nih ke PT UN, citra MK-nya sendiri pasti belum kembali lagi. Bahkan orang makin mengkritik ya, karena Pak Anwar Usman-nya malah melawan balik. Nah terus yang kedua juga, berarti sebenarnya MK itu tidak full speed gitu, jadi dia pincang lah. Biasanya 9 jadi 8, itu saja menurut saya pasti sudah mempengaruhi proses gitu. Dan menurut saya itu yang akan kita harus perhatikan nanti. Apalagi ada catatan kemarin di acaranya UGM ya, Mas Yanci Arizona dari UGM juga mencatat bahwa Pak Anwar Usman ternyata yang paling sering tidak menghadiri 28 kali kalau nggak salah, dia nomor 1 tuh, paling sering tidak menghadiri rapat pemusyawaratan hakim. Nah jadi ada persoalan kinerja, itu yang ingin saya soroti dengan 8 orang itu. Dalam RPH-nya terganggu dong Mbak nantinya, RPH hakim itu? Secara legalitas sih nggak terganggu. 8 itu? Secara legalitasnya memang bisa 8 karena itu putusan MK, tapi secara kinerjanya itu yang mesti kita soroti. Akan semakin kuat nggak sih Mbak? Mengetahui kan sekarang udah ada MK permanen kan yang udah disahkan gitu. Iya, MK permanen itu bagus. Jadi artinya nanti kalau ada masalah-masalah pelanggaran seperti itu lagi bisa langsung dilaporkan, bisa langsung diproses. Tapi khusus untuk Pak Anwar Usman sendiri kan sebenarnya udah nggak ada pengaruhnya nih. Sebenarnya yang kita butuhkan dari Pak Anwar Usman adalah dia mundur. Supaya nanti balik lagi 9, full speed lagi dari segi kinerja, mudah-mudahan membaik lagi, dari segi kepercayaan mudah-mudahan membaik lagi. Tapi kan itu tidak dilakukan. Terima kasih Mbak.